Saya sehabis dengerin podcast Bapak di Spotify, saya ada pertanyaan nih Pak. Mama saya tiap hari menyisihkan uang 50.000 hingga 100.000 di celengan untuk dana darurat yang Bapak ajarkan ke saya. Mama saya adalah dokter umum di rumah dan per bulan juga tidak menentu pendapatannya. Tergantung pasien yang datang, jadi sulit untuk menghitung biaya pendapatan per bulannya. Seperti yang Bapak ajari, 20% dana darurat, 30% investasi, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, celengan ini sudah mau penuh, sudah mau genap 1 tahun menabung. Sebaiknya saran Bapak, uang dari celengan itu dialokasikan kemana ya Pak? Apakah reksadana pasar uang atau saham? Terima kasih. Papa saya sudah tidak seproduktif dulu karena baru sembuh dari kanker, dan mama saya menanggung biaya rumah tangga termasuk uang kuliah saya dan kakak saya. Baik, untuk sahabat gue, jadi gue mau langsung share tips-tips yang udah gue tulis, dan semoga ini bisa membantu menjadi ide baru atau mungkin juga ide tambahan, atau mungkin sama sekali nggak membantu ide ya. Tapi gue yakin tips ini pasti akan sangat membantu untuk lo, untuk ngebantu dalam situasi saat ini. Pertama, first of all, lo nggak boleh panik, nggak boleh sedih, nggak boleh cemas. Lo harus memberikan semangat yang luar biasa buat ibu dan bapak di rumah. Oke? Karena lo tonggaknya. Oke? Situasi ayah jangan menyurutkan hati lo. Dan gua rasa lo sama kakak lo harus punya strategi. Pertama, ya gua pikir lo udah besar kan Sarah, maka gua kasih tahu tipsnya. Yang pertama, lo harus bisa nambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran. Sekali lagi, nambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran. Tambah pemasukan keuangan berarti lo harus cari celah sesering mungkin dengan penuh kreatif bagaimana lo dapat uang. Kalau bisa uang itu nanti buat memenuhi kebutuhan lo sendiri, atau lo cari celah yang bisa membantu lo mendapatkan uang berdasarkan passion lo. Ya jadi YouTuber kayak, ya lo dagang kayak, ya lo freelancer kayak, ya suka gambar kemudian lo jual, ya jualan bakat lo, jualan di Tokopedia, ya ikut survei online dapetin dolar yang lo bisa ikut, atau lo ngajar les, lo tawarin di LinkedIn, atau juga lo ikut di Skill Academy, di appsnya Skill Academy di mana lo menjadi pengajar, pengajar setahu gue di ruang guru ada ya, lo bisa di situ ya. Atau mengurangi pengeluaran. Kalau memang lo punya gaya hidup yang terlalu tinggi, perlahan-lahan sadari dengan penuh gaya hidup kita harus diturunin. Lah caranya gimana Pak? Caranya lo periksa diri lo periksa juga kakak lo periksa gaya hidup bersama, keluarga bersama. Coba saat itu lo seleksi kembali apa yang penting, apa yang perlu, apa yang berguna. Jadi cara mengurangi pengeluaran adalah memeriksa kembali, catat dalam buku kebutuhan dalam sebulan, kemudian kurangi kembali, lihat kembali, tengok kembali apa yang penting, perlu dan berguna. Kalau lo memang tukang boros ya dikurangin ya. Nah itu penting banget kayak gitu. Ketiga, nah ini memang belum saatnya sih sebenarnya, tapi lo udah bisa mulai, udah bisa iseng mencatat aset-aset yang lo milikin, aset-aset yang masih lo bisa jual. Lo data dengan detail, misalnya contoh HP lo misalnya punya 3, lah lo catat tuh 3-3-nya, itu asetnya lo catat ya. Nah lo catat dengan baik. Nah apa yang bisa kira-kira dari situ nanti kedepannya bisa lo jual. Aset-aset itu lo bisa jual di Bukalapak atau di Tokopedia,
agar bisa diinvestasikan kembali. Nah, itu penting banget. Jadi mencatat aset. Lu juga udah bisa kok lo mencatat aset yang di luar, bukan punya lo, maksudnya dalam arti yang punya keluarga ya. Catat aja asetnya gitu, tapi baiknya aset yang punya lo dulu mungkin, terus kemudian lo catat juga aset yang punyanya kakak lo ya gitu. Terus kemudian abis itu catat aset yang misalnya punya seluruh keluarga ya, yang kira-kira nanti bisa diinvestasikan kembali ya, bisa jadi uang. Nah, itu penting banget buat mencatat aset, itu penting banget ya. Dengan begitu kita masih bisa bersyukur bahwa aset-aset itu pasti nantinya masih bisa dapat diuangkan. Yes, kembali ke celengan yang udah ditabung, itu gila banget loh, hebat banget lo bisa ngumpulin kayak gitu, dan lo bisa menginspirasi ibumu ya, luar biasa banget untuk nabung. Dan itu penting banget cara seperti itu, dipertahankan cara seperti itu. Dan juga jangan hanya ibumu aja yang ngelakuin, kamu pun juga harus ngelakuin. Celengan tuh penting banget, apalagi kita udah cicil. Nah, karena udah dana darurat untuk dibentuk ya kan, masih ingat tipsnya dana darurat? 3 kalinya pengeluaran bulanan. Jadi coba lo catat dalam keluarga, walaupun lo belum mengeluarkan ada pengeluaran bulanan, tapi dalam keluarga pengeluaran bulanannya berapa. Nah, lo harus punya target dana darurat itu terkumpulnya segitu, paling gak minimal 3 bulan, karena ini membantu untuk support ibumu ya. Jadi celengan yang sekarang udah dikumpulin, karena lo masih pemula, jadi gue nggak nganjurin untuk masuk ke saham, tapi masuk ke daerah aman, yaitu reksadana pasar uang. Karena dari pengalaman gue, sekali lagi belajar dari pengalaman gue, didiemin lo tidur juga duitnya berkembang ya. Kalau saham lo harus liatin, juga harus diprediksi dan segala macam, harus punya kemampuan fundamental, dan itu nanti masih bisa ada kesempatan waktu untuk kita kejar bareng nanti ya. Yang paling penting sekarang lo masukin dulu ke tempat aman, yaitu di reksadana pasar uang ya. Kalau lo mau perdalam lagi nanti caranya, lo harus punya ilmunya dulu, oke? Punya caranya dulu ya. Baik. Nah, soalnya kenapa kalau lo langsung main, kalau lo nggak punya basic tentang saham, nanti takutnya ketika lo dibodohi orang, mohon maaf ya, ketika lo dibodohin orang atau dikerjain orang, nanti duitnya malah hilang. Nah, begitu ya. Nah, ke tips berikutnya, selalu belajarlah dari mentor-mentor yang hebat ya. Belajar, buka, cari tahu bagaimana cara tipsnya, cari cuan kek, cari bagaimana cari peluang ya. Banyak mentor-mentor hebat yang lo bisa pelajarin, gak harus dari dalam negeri, dari luar negeri juga ada. Dan lo tinggal belajar gratis dari Instagram ya. Lo bisa dari LinkedIn, lo bisa juga ilmu dari Bill Gates, dari motivator lo belajar. Terus belajar untuk mesemangati lo, gak boleh, jangan sampai lo ngedown. Oke? Semakin lo banyak belajar, semakin lo banyak ilmu, semakin lo akhirnya tahu mana yang akhirnya menjadi passion lo ya. Jadi gak boleh ngedrop. Jadi gue sangat yakin kalau lo belajar dari mentor-mentor hebat, gue yakin lo pun akan semangat, semua lo akan menampilkan energi yang positif untuk semuanya. Mamamu sekarang itu berada dalam, menurut gue ya, dalam posisi generasi sandwich, dimana menanggung segala macam biaya kan lo bilang. Nah, itu tantangannya, dan ini bisa juga akan terjadi kepada lo ketika lo nanti misalnya mama udah dalam usia tua, terus kemudian akhirnya lo mulai bekerja, dan lo akan merasakan generasi sandwich itu. Tapi lo bisa memutusnya dengan cara ya lo sekarang belajar berinvestasi. Rata-rata kebanyakan orang, ketika orang tuanya masih hidup, orang tuanya yang menabung, anaknya nggak menabung. Nah, itu kesalahan besar
dengan orang tuanya yang menabung dan nggak mengajarkan anaknya untuk menabung, resikonya adalah nanti ketika mereka pasti berharap ketika mereka tua anaknya bisa membiayai gitu. Padahal itu strategi yang salah. Harusnya anak diajarkan menabung, anak diajarkan juga punya tabungan sendiri. Jadi nggak harus mereka gitu ya. Nah ini mari kita persiapkan dari sekarang, dari jauh-jauh hari ya. Oke, pesan terakhir dari gue, 1, kasih selalu support untuk ayah dan untuk ibu, karena mereka adalah orang-orang yang membesarin kita dan kita saat ini kita berjuang ya. Kedua, apapun yang terjadi sama lu, selesaiin kuliahnya sampai selesai. Kalau gue berkaca dari yang dari pribadi, gue ikut course dari namanya fashion designer, namanya Didit Maulana. Dia bilang kalau lo nggak cinta sama kuliah lo, selesain kuliah lo, lalu nanti lo cari dan temukan passion lo apa. Jadi artinya pesannya, lo nggak perlu takut, hajar aja dulu apapun yang terjadi di depan. Ketiga, belajarlah investasi untuk maju di masa depan. Dan nggak belajar investasi nggak pernah ada kata terlambat. Gue ketuaan mau belajar ya, nggak ada pernah ada kata terlambat. Yang paling penting cari mentor yang tepat. Nggak pernah ada kata terlambat, tapi cari mentor yang tepat. Oke? Karena gue yakin sekali lo mampu, begitu lo jatuh atau susah, lo pasti bisa bangkit lagi. Dan yang terakhir pesan gue, jangan pernah melupakan untuk berdoa sama yang di atas. Demikian pesan gue. Salam dari gue, Lembut Ambu.